Ya, hai teman-teman. Kita kembali lagi ke acara channel kita, Speak Up. Kita berbicara banyak hal. Eh, Seperti juga yang sudah kita sampaikan beberapa podcast kita sebelumnya, bahwa kita ingin membicarakan kepada segala kebenaran. Kita membicarakan bukan hanya berkisar tentang Alkitab, tentang kebenaran dari firman Tuhan, tapi kami juga akan coba untuk menjadi satu pribadi yang dimana dari firman Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah garam, kemanapun dan dimanapun, jadilah berkat dan memberkati. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu dengan Pak Satria. Selamat sore. Nanti Pak Satria akan bercerita tentang banyak apa sih, kenapa kita panggil, kita mendapat satu kehormatan dari Pak Satria untuk datang di channel ini. Nanti kita akan sharing. Nah, yang kita mau bicarakan pada hari ini adalah mengenai menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan hanya berupa suatu perhatian, bukan hanya berbicara tentang sesuatu kebenaran yang mutlak, tapi kita ingin membicarakan adalah membuka hati nurani kita. Supaya apa? Kita itu diberkati untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya. Dari Pak Satria ini punya istri, punya anak, ya boleh dibilang ya melanjutkan kehidupannya ya sesuai dengan apa normal kehidupan lah ya. Tapi di mana Tuhan izinkan ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupannya, ada sesuatu pengalaman yang boleh dikatakan kita harus cukup prihatin juga, dan kita harus memikirkan juga. Dan melalui channel ini kami berharap mungkin dari teman-teman, mungkin atau siapapun yang mengikuti channel ini, kita berharap untuk ada satu hati yang tergerak untuk apa? Untuk membantu. Ya, Pak Satria. Ya. Selamat datang di channel ini. Dan terima kasih Pak sudah diberikan waktu Bapak ya. Yang saya tahu pengalaman Bapak yang kurang inilah ya. Kurang baik lah ya, ujian benar. Coba Pak, Pak Satria, boleh dikenalkan Pak? Nama saya Robi Satria, dan saya juga punya istri yang mengalami sakit tumor dan kanker. Dan saya juga punya anak kelas 4 SD perempuan. Nah, ya kisahnya dari awal sih, istri saya ya normal-normal aja secara ini, bekerja setiap hari di dunia IO. Di dunia IO, di produksian lah seperti itu. Nah, tapi di Surabaya juga. Di Surabaya juga. Dan itu udah lama kerjanya. Dan dia mencakup dengan produksian kan, karena produksian dari cat, kimia. Banyak hal ya Pak ya. Dia kan jaga tim TL-nya, leadernya, dia memantau produksi itu sampai dari bikin apa. Kan pasti kan udaranya udah nggak bagus. Sudah bertahun-tahun, akhirnya ya awal mulanya seperti itu, kerja ya seperti biasa. Lama-kelamaan akhirnya flu biasa. Tapi karena flu biasa kan kita kan kayak penyakit kayak seperti itu kan, cuma minum obat aja seperti itu kan. Lama-lama ya hilang, timbul lagi, dan kelamaan ada mimisan darah. Tapi ya namanya bukan nggak mikir kesehatan, karena terlalu fokus kerja. Yaitu kesehatan dinomor 2 kan. Pernikahan Bapak ini sudah berapa lama? Saya dengan Ibu lebih Lolita ya? Lovelita ya? Lebih kurang 11 tahun. Nggak waktu pendek ya. Nah, untuk kejadian yang dari Ibu ini sudah berapa lama? Dari akhir 2023.
2023 akhir. Ya. Itu mulai kayak pilek gitu. Anggap berarti 2004 awal. Awal. Sampai sekarang 2025 ya. Ya, seperti itu. Ya ini teman-teman. Jadi satu kehidupan yang boleh dikatakan ujian dari Tuhan yang dihadapi oleh Pak Satria ini. Kita harus mengetahui hal ini dan kita harus bicarakan hal ini. Nah, nanti teman-teman akan lihat, kita akan sharing foto-foto dari Bu Lovelita ini, bagaimana kehidupannya, dari kehidupan dari Pak Satria, mereka kehidupan dalam rumah tangga, keadaannya bagaimana, rumahnya bagaimana. Di situ juga teman-teman boleh lihat, itu juga tertera di situ, bagaimana kehidupannya, dari kehidupan dari Pak Satria, mereka kehidupan dalam rumah tangga, keadaannya bagaimana, rumahnya bagaimana. Di situ juga teman-teman boleh lihat, itu juga tertera di situ alamatnya. Jadi kami mengundang Pak Satria ini bukan hanya kita seperti ini, Pak, beli kucing dalam selimut, Pak, dalam karung. Kami nggak mau, Pak. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum dari podcast ini, kami sudah bicara banyak dengan Pak Robi Satria ini mengenai nanti ke depan bagaimana, mengenai hal yang bagaimana. Nah, alamatnya ada yang tertera di, teman-teman bisa lihat di channel ini, di sebelah kiri ada alamatnya. Nah, seperti itulah dari keadaan dari Bu Lovelita ini. Keadaan yang sekarang ini dengan bentuk dari wajah dan matanya yang sudah sebesar itu, teman-teman. Juga dari keadaan rumahnya. Keadaan yang boleh dikatakan yang memerlukan bantuan, memerlukan satu uluran tangan. Di mana kita ini yang masih sehat, kita diberikan Tuhan satu karunia kesehatan, kita harus ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam berkat-Mu itu, yaitu adalah diberikan kepada siapa? Seperti keluarga dari Pak Satria ini dan Bu Lovelita, seperti yang teman-teman lihat di channel ini, di podcast ini, di video ini. Nah, makanya itu teman-teman, kami sih sangat mengharapkan, benar-benar mengharapkan. Karena apa teman-teman? Nanti ini Pak Satria, Pak Robi ini akan bercerita mengenai prosesnya dari 2004 awal sampai 2005. Ini prosesnya bagaimana? Waktu saya sendiri dengan tim datang, kami melihat satu hal yang dimana progresnya karena pengobatan secara medis, tapi memakai, ya kita tahu kan, kartu bantuan itu. Nah, teman-teman juga merasakan antara kartu bantuan dengan yang datang ke rumah sakit dengan cara yang membayar langsung itu berbeda. Nah, kartu bantuan sendiri itu waktu itu kalau nggak salah kemarin Pak Robi Satria bicara sama saya itu sudah mendapatkan jadwal 2025 akhir ya. Lo bayangkan teman-teman. Teman-teman lihat di keadaannya dari Bu Lovelita yang sudah kami tayangkan di teman-teman boleh lihat fotonya, keadaannya yang sekarang ini terbaring di tempat tidur dengan keadaan badan yang seperti itu. Ini seperti ini kejar-kejaran waktu, teman-teman. Nah, jika dapat jadwal dari bantuan dari kartu itu 2025 akhir itu operasi yang kemarin kita dapat jadwal itu kan kita Juni 2024. Tapi kita dapat jadwalnya itu 2025 Februari. Operasi yang kemarin ini, yang kemarin setelah sudah operasi itu. Yes. Nah, kan lama progresnya, itu kita terlunta-lunta itu. Nah, itu seperti itu, terlunta-lunta. Saya sih nggak perlu menjelaskan secara spesifik terlunta-lunta, kalau bahasa saya itu. Ini kejar-kejaran waktu. Kita tahu sakit penyakit ini kanker. Jika dilama-lama, ya kalau kata kasar ya menunggu kematian yang kapan akan terjadi. Tapi selagi hidup, sekali lagi, selagi masih hidup, kita harus masih berusaha untuk apa?
untuk membantu supaya Bu Lovelita ini sembuh dari apa? Dari penyakit kanker ini, dari penyakit yang teman-teman lihat di layar, di mana satu keadaan ini kita harus running, kita kejar-kejar dengan waktu ini. Nah untuk itu teman-teman, kenapa kami undang Pak Satria ini untuk kita ngobrol. Nanti teman-teman akan nyimak. Coba Pak, dari yang pertama sampai yang sekarang ini Pak, progresnya itu dengan yang sudah ada ini sampai detik ini bagaimana Pak? Boleh supaya teman-teman ini kan bercerita dari awal ya, kita masuk ke dapat di 2004 awal ya, itu kan kita udah, karena terkendala kita nggak berani untuk periksa ke rumah sakit karena Ibu Lovelita ini istri saya ini punya tanggungan BPJS kelas 1 sebesar 4.800.000 yang belum dibayar selama berapa bulan gitu. Berapa bulan ya? Sampai 4 juta itu. Iya, 4 juta. Nah, itu teman-teman ya. Di mana kartu tanggungan ini harus dibayarkan, dan saya lihat dari Pak Satria ini boleh dikatakan keluarga atau warga yang tidak mampu. Karena apa? Karena sudah menunggak ini 4 juta teman-teman, 4 juta. Nah, terus Pak, itu karena kita takut untuk berobat, karena biarpun kita berobat pun harus bayar dulu. Ya. Melunasi itu dulu. Ya, jadi, saya pernah Pak masuk rumah sakit dilihat dulu. Oh, ada tunggakan. Gak disuruh masuk Pak. Iya. Gak disuruh masuk, harus bayar dulu baru bisa masuk Pak. Dengan kondisi istri saya udah mimisan dah. Maksudnya ya harus. Iya, ada penanganan pertama lah. Iya, gitu loh. Iya. Jadi ini harus dilunasi dulu atau enggak gimana? Ya saya akhirnya enggak lagi Pak. Iya, saya kayak ini berpikir lagi, saya ulang lagi berpikir, ini kalau nggak dibawa ke rumah sakit itu kondisinya seperti ini, kita nggak tahu kenapa kan, karena penyakitnya kita nggak tahu itu, kan awal mimisan bisa kok tambah melocor gitu, maksud tambah itu. Akhirnya saya bertanya-tanya dari RT, gimana cara untuk merubah dari BPJS ini ke menjadi KIS. Dengan tapi responnya dari pihak suruh lagi naik ke mundur lagi lah, bertele-tele lah, anak kelurahan cari informasi. Ya sudah, saya ke sana juga, terus kelurahan juga melempar lagi, kita udah nggak urusin ini, langsung ke puskesmas. Ya sudah, saya ke puskesmas, saya ini kan ke perawatnya apa yang jaga itu. Saya ini mau istri saya yang sakit, kondisinya seperti ini gimana ya buat untuk tindakan ya, minta rujukan ke IGD atau apa, karena punya tanggungan BPJS ini dilihat, oh iya punya tanggungan 4.800.000. Nah, akhirnya ya saya mencari ini gimana saya bisa bayar separuh dulu atau enggak ya apa. Salah satunya utangan lah ya. Gitu kan. Akhirnya saya nyari ada ya teman yang bantu, tapi separuh jadi tinggal 2.800.000. Oke, diselesaikan. Ya, tetap ya saya coba ya. Kita ajukan ke BPJS. Kita berusaha. Iya. BPJS-nya. Itu saya datang itu pagi jam 10-an, jam 11-an. Udah itu sudah ini sudah saya ajukan ke BPJS-nya apa bisa gitu. Ya saya kan berdoa dan berharap ya kita usaha seperti itu kan. Selagi hidup Pak. Iya, masih hidup loh Pak. Karena apa? Kasihan anaknya Bapak kan. Makanya saya kan pulang lagi dengan rasa kecewa ya namanya kan. Ya, saya bilang kan ke istri saya, sabar dulu ya temannya. Yang ada ini dulu. Iya, sabar dulu ya, nanti ya kita berdoa aja biar ada perubahan lah. Akhirnya ya, ada cek berkala kan di CKN itu, ternyata dari kelas 1 kok berubah. Itu istri saya kelas 3. Tak tanya istri saya, ini kok berubah? Saya tak coba mendaftar ke Paskes 1. Ya kan? Paskes 1 itu ada di pelosok, Mitra Medicare. Coba, ternyata bisa. Tapi kan saya takut. Takut nanti nggak bayar. Takut nggak bayar. Baru bayar kan saya kan ini gitu. Sana, coba saya nomor antrian. Saya masih ragu ini takutnya keluar ini kan. Ternyata keluar dari sana dicek, ternyata pihaknya dokternya bilang ini harus dirujuk lagi karena ini tingkatnya udah bertele-tele lagi.
saya rujuk di mana ya, yang rumah sakit terdekat. Saya bilang, Adiusada Kapasari, seperti itu. Dan saya juga tanya, mohon maaf dok, ini apakah dikenakan biaya ya? Karena saya takut itu kan, biaya kembali lagi. Gitu kan. Kembali lagi. Kata dokter, dilihat, oh ini JKN kok, nggak apa-apa. Ini kan udah kelas 3. Tapi saya belum dengan masih ketakutan. Belum nyaman. Terus saya besoknya saya ke Adiusada Kapasari. Dia ketemu sama dokternya, mereka juga bilang, oh ini harus dirujuk lagi. Iya, karena alat di sini nggak kurang lengkap. Ya, karena ini belum bisa dinyatakan fix itu tumor. Mereka cuma menyatakan sinusitis polip awalnya. Nah, Pak, setelah itu yang bertele-tele semua yang tadi Bapak katakan sampai kepada dioperasi itu bagaimana, Pak? Nah, setelah dinyatakan kanker itu, Pak. Ya, dinyatakan kan kita pasti dirujuk ya ke Dr. Stomo, ya ke polinya. Nah, setelah poli mereka mengetahui itu kanker dan tumor, dibiopsi, diambil benjolan kecil. Setelah itu, setelah semua proses panjang sampai Juni, dan akhirnya kita bisa dapat jadwal. Naik ke chief lah laporannya, kami itu naik chief. Kita udah berharap senang nih. Udah berharap senang, wah operasi. Ternyata chiefnya ngasih jadwal Februari akhir 2025. Ini Juni. Nah, kondisi istri saya itu bolak-balik. Iya. Gitu, drop. Pasti ngedrop itu. Terus gini, setelah itu kan ada rasa kecewa. Karena kan kalau panjang ceritanya ini, nggak mungkin istri saya kuat. Iya. Karena menahan sakit setiap hari. Sakit itu, Pak. Berat badannya dari 80 kilo ke 44. Iya. Habis semua. Ya, teman-teman boleh lihat di layar itu ada gambar dari Bu Lovita ya. Keadaan badan seperti itu. Dan kita juga harus setiap hari itu kesana kemari. Ya, mondar-mandir. Ngurus inilah. Di situ saya terlunta-lunta dengan pekerjaan. Saya selalu izin terus. Akhirnya mau nggak mau, ya nggak kerja, tapi resikonya yang biaya hidup untuk makan, bayar kos. Saya kan ngekos gitu kan di sana ngekos. Ini gimana? Nah, kalau bicara itu Pak, kehidupan itu pengeluaran Bapak dari kos itu berapa, Pak? Kalau saya sih kos 500.000. 500 per belum bulan listriknya. Oh, listrik beda ya? Beda, belum air. Token itu atau gimana? Token ya? Tapi ikut token utama. Jadi kita dibaca meterannya, kita pemakaian berapa, nanti total kali berapa gitu. Oke. Tapi rata-rata listriknya tuh 200 ya, berarti total 700 ya. 750 lah. Terus seperti ini biaya anak bagaimana, Pak? Nah itu teman-teman, itu ada foto juga anak dari Pak. Saya kan gini, dibilang ya kita kan masih percaya akan rezeki gitu kan. Itu yang ya saya cuman doa aja gitu loh. Karena semua yang di jalan ini emang kehendak Tuhan. Tapi kan namanya kita punya berusaha, pikiran, punya mental, kan keganggu. Iya. Karena belum isi sambat seperti ini, belum biaya seperti ini. Saya jujur, terus terang, selama saya perjalanan itu hampir gila saya. Teman-teman tahu, Pak Satria ini saya akui hebat. Saya akui hebat dalam arti seorang pria ya, Anda lihat sendiri. Dari fisik masih oke, dari kemampuan oke, dari segi semuanya oke. Kalau normalnya loh, dia pasti meninggalkan loh, saudara, teman-teman. Dia masih hampir terpikir seperti itu ya. Saya nggak sanggup. Tapi dia punya satu hal yang di dalam hati. Ya, tadi sudah dia sebutkan, masih mengharapkan satu mukjizat, mengharapkan satu hal yang pasti ada jalan. Yang nggak mungkin dia menyerah gitu loh. Pasti ada yang suatu kuasa, yaitu adalah Tuhan yang akan memberi satu. Cuma jalannya bagaimana? Ini boleh dikatakan ya tidak satu keberuntungan, tidak satu kebetulan bahwa kita dipertemukan oleh Pak Satria ini dengan keadaan seperti itu. Dan dia ini sebetulnya mau kerja. Sekali lagi, saudara, kadang-kadang yang seperti yang peristiwa yang tempo hari yang ada kesirem
mata yang kesiram air keras itu akhirnya dananya tidak tertuju atau tidak tepat sasaran. Kita sudah bicara dengan Pak Satria, teman-teman, bahwa apa? Jika nanti ada teman-teman melalui dari podcast ini punya bergerak untuk bantu, kita sudah bicara. Ini rekening pun atas nama dari Pak Satria sendiri dan akan sekali lagi digarisbawahi dan akan kami pantau dan apapun dari itu ada satu resep dokter, ada semuanya dan semuanya kami sudah sepakat. Sekali lagi melalui dari kita itu sudah sepakat karena apa? Kita punya tujuan adalah sama demi kesehatan pemulihan dari Bu Lovelita. Gitu ya Pak ya. Nah, saya mikir cuman bisa sembuh gitu. dari itu. Iya. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa Pak Satria ini dalam fisiknya masih kuat untuk kerja. Cuma karena keadaan yang teman-teman lihat, keadaan fisik itu untuk kesehatan dari istrinya, dia akhirnya mengorbankan pekerjaannya. Akhirnya karena satu lagi karena keluarganya juga udah kayak orang tuanya kan yatim piatu. Wah, coba Bapak terangkan Pak, dalam arti Bu Lovita ini berapa saudara, yatim piatu yang seperti apa? Terus kalau yatim piatunya dia dari SMA. Dari muda ya? Awalnya ditinggal mamanya ya kanker juga. Kanker juga, berarti ada bibitnya Pak? Ada genetiknya seperti itu gitu loh. Wah, tapi kan di usia seperti segini masih saya bilang masih 30 kan, umurnya 30 lah, 31. Udah kena seperti ini kan, masa depannya masih panjang sebetulnya itu. Gitu. Tapi namanya jalan Tuhan ya, kembali lagi diuji seperti itu. Nah itu ditinggal mamanya SMP. Nah, bapaknya nikah lagi sama orang Lumajang. Dia ikut ke sana. Mau lulus SMA, mau kuliah, ditinggal meninggal. Nah, dia punya adik 2. Nah, yang adik yang laki yang terakhir ini ya dari ibu tirinya ini. Yang adiknya yang ini udah nggak tahu kemana. Dan nggak pernah kontak, nggak pernah apa. Dan terakhir kali saya minta tolong bantuan, bukan bantuan dalam arti finansial ya. Maksudnya saya ini kan mau kerja, jangan minta bantuan untuk menjaga aja lah gitu loh. Kalau ini kan kadang supaya bapak bisa kerja, menghidupi keluarga anak ini. Terutama kayak kos, kan takutnya saya kan juga udah nunggak sekarang udah nunggak 3 bulan. Takutnya saya kan diusir atau gimana, tahu emang kondisi seperti itu, tapi kan nggak enak juga saya seperti itu loh. Belum yang lainnya sampai kan ternyata jawaban budenya aku gak gelem di susano loh. Kita nggak mau disusahkan. Iya, saya paham. Kalau orang pas sakit itu pasti. Mana ada yang mau ngurusin? Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Gitu. Kita pun juga nggak ada yang mau untuk mengganggu. Tapi karena keadaan seperti ini. Makanya saya, di situ saya udah mulai down lagi. Siapa ini? Kalau di backup kayak keluarga saya kan, bapak saya juga umur udah tua gitu kan, gitu kan. Cuma nggak bisa diharapkan. Dia bisa support makan. Atau adik saya juga punya tanggungan anak-anaknya, paling ya kadang ada rezeki. Ya. Tapi kan saya juga berpikir kalau saya sendiri, saya masih fisiknya masih bisa, maksudnya bisa aktivitas, mau kerja, untuk ninggal istri itu nggak tega karena kadang itu bangun gitu ya. Sak ember, sak baskom itu. Itu hampir tiap malam. Gitu. Hampir tiap malam itu ya mau gimana, tidur enak-enak gini langsung cross dia sekasur. Nah, saya tiap malam nggak tidur karena ya gitu. Ya, saya lihat sih matanya kurang tidur. Jadi kalau dia pagi udah bangun, saya udah agak lega karena satu lagi dia udah 2 tahun kan nggak bisa napas. Iya, tenggorokan. Saya lihat itu. Jadi kadang dia tidur kebablasan, bukan kebablasan ya, kadang mingkem gini masuk gitu. Jadi harus saya giniin baru gitu loh, langsung. Itu takutnya kan kalau masuk ke sini jadi semua sering sedak kan gitu. Makanya kalau saya tidur skip, takutnya seperti itu banget ya, bayangan yang saya ini kan nggak tidur skip gitu. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bicarakan, ini kita kejar-kejaran waktu, teman-teman. Kita kejar-kejaran waktu gitu. Karena apa?
Ya seperti dibicarakan tadi toh, kalau tidur sebentar kelupaan masuk ini, lah takutnya ini ya kan menjalar kemana-mana gitu loh. Ya kita berharap gitu loh. Dengan melalui dari podcast ini juga kita akan berusaha lain hal untuk mendapatkan dana ini, sejumlah dana untuk apa? Minimal dioperasi. Nah, ini sudah dioperasi yang pertama ya? Sudah dioperasi, tapi ya seperti itu. Belum sampai ke akar mungkin, Pak. Karena saya juga kan kita nggak tahu, buta. Kalau kita kan sebagai ini kan percaya aja apa kata dokter. Ya karena itu karena bantuan dari kartu kesehatan itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau dibilang ya memang harus ada dana ekstra untuk bukan bergantung pada kartu kesehatan itu, harus memang jalur-jalur umum, yaitu adalah bayar gitu. Iya, karena saya gini, setelah dioperasi ternyata akhirnya dipercepat kan operasi itu, progresnya bertele-tele juga karena dari Januari dapat jadwal, akhirnya dipercepat karena kondisi seperti ini. Tapi kita ke sana disuruh tes darah, bertele-tele lagi. Tes darah ternyata HB-nya 6,6 dan nggak bisa operasi, nggak tercover BPJS kalau tidak tercover BPJS kalau untuk apa namanya beberapa hal ya. Iya. Akhirnya ditunda, istri saya mulai drop, akhirnya masuklah IGD. IGD nggak ke apa namanya, nggak ke mana IGD Dr. Stomo karena cuma dibiarin aja, bukan saya ini ya, karena tindakannya cuma dibiarin tapi kurang lah, suruh pulang gitu. Nggak langsung rawat inap atau apa, enggak, karena ya katanya penuh gitu ya, kamarnya penuh. Saya berpikir ya lari ke Suwandi itu gitu. Suwandi di cover lah BPJS transfusi darah, udah betul darahnya. Nah, kita ke sana lagi untuk laporan dan mereka juga minta lagi sampel darahnya lagi. Gitu lagi. Padahal udah ada dari sudah Suwandi. Ada, iya. Dia tapi minta dari sini, kita harus dari sini. Oke, Pak. Apa sih kemauan dan kerinduan Bapak yang terdalam untuk supaya apa ya? Ini Bapak ingin yang seperti apa supaya ini isi hati Bapak itu teman-teman boleh mengetahui, Pak. Saya tuh cuman ingin satu aja. Cuma itu aja saja. Iya. Apa, Pak? Ya ini teman-teman. Sampai ini kita berjuang berdua karena ya dia nggak punya orang tua, saya sudah berjanji dari awal gitu. Kalau nggak ada saya, siapa? Kalau kayak gini siapa? Akhirnya terjawab semua yang saya pikir untuk menikahi dia itu karena dia nggak punya siapa. Cuma yang saya sendiri, teman-teman, sudah datang ke rumahnya. Nggak apa-apa, Pak. Kita datang ke rumahnya Satria ini, melihat Bu Lovita ini, sampai saya sendiri ingin berbuat seperti ini dengan kita berharap, benar-benar berharap untuk bantu dari Bu istri dari Satria ini. Karena apa, saudara? Dari tempat itu nggak layak, Maksudnya tuh secara kesehatan itu, Anda teman-teman lihat dari layak dengan keadaan seperti itu. Itu satu. Keadaan kebutuhan juga harus tetap tiap hari. Apalagi tambah yang seperti itu. Makanya teman-teman, melalui dari obrolan ini, kami berharap uluran tangan dari teman-teman, jika ada yang mampu. Nah ini kami rencana teman-teman nanti besok secepatnya itu kami akan buka rekening yang dimana akan dipantau oleh tim kami, dan kita sudah sepakat, dan nanti juga akan kita sepakat di atas kertas yang kita sepakati beberapa, supaya apa, tidak seperti yang kasus-kasus yang dulu. Jadi gini Pak Satria, Bapak Satria kalau lihat berita kan ya, ada beberapa hal yang bantuan yang harusnya tepat sasaran disalahgunakan sebetulnya. Makanya
kayak gini Pak Satria, banyak dari teman-teman kami juga itu ingin bantu. Makanya kenapa saya ingin ini di channel podcast ini, di Speak Up Talk Everything ini, bukan hanya kami ingin menunjukkan tidak akan terjadi yang seperti dulu. Karena apa? Karena dari Pak Satria dan kami itu ada satu kesepakatan. Kesepakatan apa? Kita ingin menyembuhkan dari Bu Lovita. Cuma itu toh. Dan semua dari bukti, dari kesehatan, dari check up, apa, kami akan selalu update. Dan kita akan berikan. Karena tujuannya cuma satu. Untuk supaya Bu Lovita ini bisa dioperasi. Dan jika memang kehendak Tuhan bisa sembuh. Dan cuma itu permintaan dari Pak Satria ini. Tidak lebih dari itu. Dan masalah nanti pengambilan dana dari bantuan itu sendiri, kami tim Speak Up juga akan melibatkan. Jadi ada Pak Satria dan kami mengambil dan disalurkan, dan untuk membayar dokter pengoperasinya kami akan ikut juga. Jadi melalui dari channel ini, podcast ini, kami berdua kita ini sepakat bahwa jika nanti ada teman-teman yang ada satu kerinduan untuk membantu, atau nanti ada dari lembaga-lembaga, dari pemerintah atau siapapun yang mau bantu, monggo, kami akan berusaha, kami akan semaksimal mungkin supaya apa, dana itu tepat sasaran, dan dari Pak Satria ini boleh lega mendapatkan segala sesuatunya, dan kami kembalikan lagi kepada kehendak Tuhan. Tapi selagi masih hidup ini, selagi hidup kita harus berusaha. Itu teman-teman. Jadi kami minta benar-benar supaya teman melalui dari channel ini, video ini, kami berharap benar-benar ada satu uluran dari tangan yang dimana ingin memberkati. Bukan hanya di mulut, tapi harus ada tindakan. Oke teman, sekian, terima kasih. Ya.